안녕하세요, 여러분. 어떻게 지내세요? 오늘 4번 첫 번째 영상입니다. Oke, halo guys. Ini video keempat untuk video pembelajaran kali ini. Dan ini merupakan video kedua untuk bahasa Korea. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Seperti yang sudah kalian ketahui, nama saya Keisha Rashfani. Saya mahasiswa dari Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sastra Inggris, dan saya juga merupakan anggota muda dari UKM Bahasa Flat angkatan 2020. Oke. Kita review dulu apa sih pelajaran yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita ada 3 lesson, 3 bab, 3 pelajaran yang kita pelajari, yaitu pertama ada Annyeonghaseyo, gimana kita mengucapkan salam dalam bahasa Korea. Terus perbedaannya antara Annyeonghaseyo, terus ada Annyeonghaseyo, itu gimana perbedaannya dalam mengucapkan selamat tinggal. Terus juga kita belajar tentang gimana kita mengucapkan ya atau tidak dalam bahasa Korea, yaitu ne ataupun anieyo. Juga ditambah sama materi tentang majayo. Nah, sekarang kita juga akan bahas ada 3 materi. Ada untuk sumber masih sama seperti kemarin, sumber masih menggunakan dari PDF dari website Talk to Me in Korean. Itu websitenya bagus, udah gitu recording yang disampaikan juga jelas sehingga mudah dimengerti. Oke, kita lanjut. Testing. Sini. Pertama, sekarang kita ini merupakan lesson keempat dari level 1, yaitu pelajaran gimana kita mengucapkan I'm sorry atau meminta maaf dalam bahasa Korea. After this lesson, we will be able to say I'm sorry or I apologize, and we will also be able to get someone's attention when you want to say something to them or order something in restaurant. Nah, jadi di bab ini kita berbicara gimana sih mengucapkan maaf dalam bahasa Korea dan gimana kalian mendapatkan perhatian ketika kalian ingin berbicara atau ketika kalian ingin memesan sesuatu di restoran. Nah, itu apa sih kalimat itu? Yaitu ini, 죄송합니다. 죄송합니다. Sebelumnya kita udah belajar tentang 감사합니다, thank you dalam bahasa Korea, di mana 감사합니다 itu terdiri dari 2 kata, 감사 dan juga 합니다. 감사 yang berarti appreciation or thankfulness, dan 합니다 yang berarti I do. Nah, untuk 죄송합니다 ini juga sama, dia merupakan gabungan 2 kata dari 죄송 dan 합니다. 죄송 berarti apology, being sorry or feeling ashamed, yaitu meminta maaf atau merasa bersalah. Kemudian 합니다 sama seperti di 감사합니다, 합니다 berarti I do. Jadi 죄송합니다 menjadi satu menjadi I'm sorry atau I apologize. Nah, dalam penggunaannya 죄송합니다 dia selalu berarti I'm sorry atau saya minta maaf. Even though 죄송합니다 is basically I'm sorry, you can use 죄송합니다 when you want to say I'm sorry to hear that. Oke, jadi ketika jadi I'm sorry ini memang artinya 죄송합니다 ini memang artinya I'm sorry, saya minta maaf. Tetapi 죄송합니다 ini tidak bisa digunakan ketika misalkan ada yang mengabari sesuatu tentang dia merasa sedih, terus kita membalasnya dengan oh I'm sorry to hear that, seperti dalam bahasa Inggris kayak I'm sorry to hear that, itu nggak bisa dalam bahasa Korea.
Karena banyak orang Korea ketika ada seorang yang bukan natif terus bicara 죄송합니다 ketika mendengar suatu kabar yang sedih atau yang lainnya dalam konteks seperti itu, terus mengatakan 죄송합니다, maka dia para natif biasanya akan bingung, kenapa orang ini minta maaf gitu, memangnya dia salah apa? Karena 죄송합니다 ini berarti dia melakukan suatu kesalahan pada orang lain sehingga dia harus meminta maaf. Sedangkan kata I'm sorry to hear that berarti dia hanya merasakan memberikan empati kepada orang yang menceritakan tersebut, ada orang yang mengalami kejadian tersebut. Jadi 죄송합니다 ini hanya berarti I apologize, it was my bad, or excuse me, or I shouldn't have done that. It can never mean I'm sorry to hear that. Jadi dia nggak bisa berarti I'm sorry to hear that. Terus yang selanjutnya, gimana sih cara kita mendapat perhatian ketika ingin berbicara? Seperti memanggil seseorang ketika kita di jalan atau dimanapun itu, terus ingin memanggil seseorang, terus ataupun ketika kita di restoran dan ingin memesan suatu makanan. Nah, ekspresi yang digunakan yaitu 저기요. In English, you can use the expressions excuse me in of the following situation. Nah, 저기요 ini berarti excuse me di dalam bahasa Inggris. Tetapi ada fungsi excuse me ini ada 4 di sini seperti di PDF ini, tetapi tidak semuanya berlaku di dalam bahasa Korea. Nah, excuse me dalam bahasa Inggris berfungsi ketika kamu ingin lewat di antara banyak orang, terus kamu menggunakan excuse me, ya permisi saya ingin lewat, itu bisa menggunakan excuse me dalam bahasa Inggris. Kemudian ketika when you are leaving the room for a second, ketika kamu meninggalkan suatu ruangan misalkan untuk pergi ke kamar mandi atau visit ke suatu tempat, maka kita biasa memakai excuse me. Terus yang ketiga adalah when you want to get someone's attention and talk to them or let them know something. Jadi ketika kamu ingin berbicara pada seseorang atau memanggil seseorang tersebut yang dia tidak melihat kita ingin berbicara dengannya, kita bisa menggunakan excuse me. Yang apa ada when you want to call the waiter in a restaurant or cafe to order something. Jadi ketika kamu memanggil pelayan di restoran untuk memesan sesuatu, pasti kita biasa menggunakan excuse me. Nah, tetapi dalam bahasa Korea, excuse me yang berarti 저기요 itu tidak bisa digunakan untuk keempat fungsi ini. Nah, jadi 저기요 ini cuma bisa digunakan di dalam dua situasi yaitu situasi nomor 3 dan situasi nomor 4. Ketika kamu ingin memanggil seseorang, ingin berbicara kepada seseorang, dan juga ketika kamu ingin memesan sesuatu di restoran. Jadi kamu bisa menggunakan kata 저기요, berarti excuse me, tapi tidak untuk ketika kamu ingin izin dari ruangan untuk ke kamar mandi atau yang lain, dan juga ketika kamu ingin melewati kerumunan banyak orang. Nah, tapi gimana sih kita mengucapkan excuse me ketika ingin melewati sesuatu, misalkan melewati kerumunan banyak orang terus kamu ingin lewat, atau dalam situasi kamu ingin permisi gitu, mengeluarkan permisi, kamu bisa mengucapkan 잠시만요 yang berarti just a second. Kalau enggak, kamu bisa mengucapkan 죄송합니다 seperti yang tadi, itu juga bisa. Jadi kamu mengucapkan kayak maaf saya mau lewat gitu. Kalau enggak 잠깐만요 yang artinya juga sama, just a second. Jadi 잠시만요 sama 잠깐만요 berarti sama dia just a second. Nah, these are the most commonly used expressions. You don't have to memorize them right now, but they are just good to know. Jadi ini merupakan masih expression phrase, gimana kalimat ekspresi
jangan terlalu dipaksakan untuk kita melafalnya, karena kita cukup tahu dan mungkin nanti kita akan terbiasa mendengarnya. Oke, kita lanjut ke lesson 5. Nah, lesson kelima ini kita masuk ke grammarnya bahasa Korea. Nah, after studying this lesson, habis pelajaran ini diharapkan bisa mengatakan seperti A adalah B, atau misalkan ibu saya adalah seorang guru, atau saya adalah seorang murid, dalam bahasa yang sopan atau formal di Korea. Nah, apa sih yang digunakan? Yaitu iyeyo atau yeyo. Iyeyo atau yeyo. Nah, iyeyo sama yeyo ini mempunyai fungsi yang sama. Dalam bahasa Inggris dia seperti to be. To be yang M is R itu. Dia di Korea pakai iyeyo atau yeyo. Nah, apa sih perbedaannya dengan to be dalam bahasa Inggris? Bedanya dia dalam penempatannya dan juga penggunaannya. Kalau dalam struktur sentence bahasa Inggris, biasanya to be itu di tengah. Misalkan contohnya kayak tadi, I am a student. Contoh, I sebagai ABC, ditambah B-nya, to B-nya itu M, dan student-nya, a student itu DAF. I am a student. Sementara kalau dalam bahasa Korea, dia dibalik. To be-nya ada di belakang. Jadi, I student M. I student M. Nah, M-nya ini bisa diganti jadi yeyo atau iyeyo. Nah, in English, the verb to be is changed to M or is depending on the subject of the sentence. But in Korean, we decide whether to use iyeyo or yeyo depending on whether the last letter in the previous word ended in a consonant or vowel. Jadi kalau to be itu berganti dari apakah dia menggunakan M or R atau dia menggunakan is, tergantung dari subjeknya. Kalau misalkan I pakai M, kalau misalkan you, Dewi pakai R, terus kalau misalkan he, she, or it atau it dia pakai is. Sementara kalau iyeyo, yeyo dia tidak bergantung pada subjek, tapi bergantung kepada huruf terakhir dari kata sebelum iyeyo dan yeyo. Misalkan kalau misalkan iyeyo and yeyo are very similar and also sound familiar. Jadi misalkan kalau akhir katanya itu konsonan, misalkan konsonan itu ada contoh katanya ada cek, artinya cek berarti harus pakai iyeyo. Kalau akhirnya konsonan pakai iyeyo. Kalau akhirnya vowel, huruf vowel, dia pakainya yeyo. Contoh cek buku. Cek itu sebenarnya C, E, dan K. Ciat, double vowel. Terus ada sama giok, akhirnya giok. Nah, giok itu juga itu merupakan konsonan, maka harus pakai iyeyo. Jadi cegiyeyo, kayak gitu. Nah, nih final konsonan memakai iyeyo. Sementara no final konsonan atau vowel, kita tahu kan huruf ada konsonan dan vowel, Korea juga gitu hurufnya. Ketika akhirnya konsonan dia pakai iyeyo, tapi ketika akhirnya vowel dia pakai yeyo. Nih, sample sentence, contoh kalimatnya. Muriyeyo. Nah, mul ini berakhiran real. Nah, real ini termasuk ke dalam konsonan. Konsonan disambung dengan iyeyo. Jadi,
mulieyo, mulieyo. Terus yang kedua ada kabangieyo, kabang ini berarti tas, kabang. Terus karena akhirannya ini ada di termasuk konsonan, dia pakainya ieyo, kabangieyo. Nah, yang ketiga ada samusil yang berarti office, samusilyo. Nah, gitu. Yang keempat ada hakyo. Nah, yo ini berakhiran vowel. Nah, kalau vowel ditambahnya pakai yeyo. Hakyo yeyo. Terus yang terakhir ada cho yeyo. Akhirannya o berarti dia vowel. Cho disambung dengan yeyo. Cho yeyo. It's me, yang artinya dia berarti menunjukkan adalah ya. Inilah aku, atau ini sekolah, ini adalah kantor gitu. As you can see from the example above, in Korean we don't have to use article like the or an or the as in English. So when you look up a noun in your Korean dictionary, you can add ieyo or ieyo, and then it means it is ABC, it is DEF, IM, XYZ. Jadi tidak ada pengaturan penggunaan ke atau en seperti dalam bahasa Inggris yang untuk konsonan, en untuk vowel. Nah, ketika gimana sih kalau misalnya kita buat pertanyaan? Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, to be-nya dibalik kan di depan. I am student, am I student, am-nya di depan, to be-nya dibalik. Nah, kalau dalam bahasa Korea ini gampang, soalnya dia nggak ada yang harus dibalik, hanya ditambah nada pengucapannya. Nah, untuk kalimat biasa mulieyo, ketika ingin bertanya mulieyo, jadi lebih ditekan dan ditinggikan. Mulieyo. Yang kedua ada hakyoeyo. Untuk pertanyaannya, kalimat pertanyaan hakyoeyo. Nah, yang ketiga juga ada mo yang berarti apa buat dalam bahasa Inggris. Terus kalau ingin bertanya apa ini, what is that, atau what is it, tinggal dinaikin nadanya, jadi moeyo. Pelajaran ke-5 selesai, lesson 5 selesai, kita lanjut ke lesson 6 terakhir. After studying this lesson, we will say this is ABC and also ask is this ABC and what is this in Korean. Nah, jadi kita udah belajar ieyo dan yeyo di lesson 5 tadi. Nah, di lesson ini kita akan belajar gimana sih untuk mengatakan this is ABC, ini adalah A atau ini adalah B, dan juga bertanya apakah ini A atau apa ini gitu, dalam bahasa Korea. Ini contohnya ada cek yang berarti buku, 제기예요. Ini adalah buku, ini adalah sebuah buku. Terus 저예요 berarti ini adalah aku gitu. Nah, untuk belajar mengatakan ini adalah A, ini adalah B. Nah, ini dalam bahasa Korea yaitu iko. Ini merupakan gabungan dari dua kata i dan got. Iko. Kenapa gotnya hilang? Ini
huruf T-nya hilang, normalnya hilang, huruf S-nya, karena dia grammar juga yang lebih jauh lagi. Kenapa dia bisa hilang? Jadi dia dibacanya ego. Ego is originally egot and is combination of e and com, but is often used as ego pronunciation. Jadi ini juga bisa masuk karena untuk lebih mempermudah pronunciasi. Nah, kita ingin mengatakan nih contoh, ini adalah buku. 이거 책이에요. Ini adalah kamera. 이거 카메라예요. Ini adalah kopi. 이거 kopi예요. Ini adalah kamus. 이거 사전이에요. Nah, karena ini lesson ini nyambung sama lesson yang lima tadi. Ketika kita ingin mengatakan ini adalah buku, kan dia membutuhkan to kan is. Nah, dia masuk 이에요 atau 이요nya. 이거 책이에요. Tapi kalau misalkan kita hanya mengatakan 책이에요, itu udah mungkin udah jelas, cuman igo ini untuk lebih memperjelas saja. Nah, habis itu gimana sih kalau kita ingin menanyakan apa ini? What is this? Nah, seperti contohnya tadi, what itu dalam bahasa Korea artinya mo. Jadi apa ini? 뭐예요? Nah, ditambah this. 이거 뭐예요? 뭐예요? 이거 뭐예요? Ada contoh percakapan dikit, simple. 이거 뭐예요? Apa ini? What is this? 이거 핸드폰이에요. 이거 핸드폰이에요. This is cellphone. Ini adalah telepon, handphone. Selanjutnya, 이거 뭐예요? 이거 물이에요. Apa ini? Ini adalah air. Terus, 이거 뭐예요? Apa ini? 이거 커피예요. Ini adalah kopi. Nah, untuk menjawab yes or no dalam pertanyaan, misalkan ada yang menanyakan 이거 커피예요, apakah ini kopi? Bukan, ini bukan kopi, tapi ini adalah air. Nah, seperti pelajaran yang sebelumnya di video pertama tentang bagaimana kita menjawab dengan yes or no, yaitu dengan ne or 아니요. Nah, jika ada yang menanyakan 이거 커피예요? 아니요, 이거 물이에요. 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 Apakah ini kopi? Tidak, ini adalah air. Mul berarti air. Terus bagaimana kita menjawabkan yes, that is right. 이거 커피예요? 네, 맞아요. 이거 커피예요. Nah, 맞아요 juga di sini sebagai menekankan kalau ini benar-benar kopi. 네, 맞아요. 이거 커피예요. Itu pelajaran untuk video kali ini. Kita ada 3 pelajaran yang harus dipelajari. Lesson keempat, 5, 6 di level 1 di website Talking Korean. Oh ya, sebelumnya ada kesalahan dalam video sebelumnya di mana saya mengatakan akan ada 4 video tentang bahasa Korea, tetapi akan ada 3 video karena yang satu lagi akan membahas tentang signer atau speech dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan video kedua dan terakhir ada video ketiga untuk bahasa Korea, dan selanjutnya akan dilanjut dengan video speech tadi. Mungkin cukup sekian dari saya tentang review materi bahasa Korea. See you next time. Sebelumnya saya dan juga minta maaf jika ada kesalahan. See you next time. So, 안녕히 계세요, 여러분. 안녕히 계세요.